Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan membahas lebih jauh tentang matinya orang syariat, matinya orang tarekat, matinya orang hakikat, dan matinya orang makrifat. Kita sering mendengar dari guru-guru kita yang kita cintai bahwa matinya orang syariat itu hancur. Matinya orang tarekat itu utuh tapi kurus kering. Kukunya sampai melingkar panjang begini nih. Subhanallah. Matinya orang hakikat luar biasa, utuh tidak berubah, bahkan bercahaya. Dan matinya orang makrifat lenyap. Saudara-saudara, kenapa ada yang mati masih utuh, bahkan lenyap, sedangkan dia sudah tertanam dalam tanah? Dan kenapa ada yang hancur? Wajar, karena dia sudah tertanam dalam tanah. Tapi ada sebab. Mereka utuh, mereka lenyap karena mereka masih hidup. Kenapa ada yang hancur? Karena memang mereka sudah mati. Saudara-saudara sekalian, mungkin masih ingat konten-konten saya. Di beberapa konten saya menjelaskan bahwa barang siapa mengenal dirinya mati di dalam kehidupan, insya Allah dia hidup dalam kematian. Ini dia. Kenapa dia utuh, kenapa dia lenyap? Karena mereka hidup
di dalam kematian. Subhanallah. Jadi selama ini saya bercerita, memang kita sudah pernah belajar, bukan belajar dari cerita dan bukan bercerita yang dicerita. Subhanallah. Lalu kenapa orang syariat itu hancur? Karena mereka merasa dirinya hidup, merasa dirinya mendengar, merasa dirinya melihat, merasa dirinya berkata-kata, merasa dirinya bahwa dialah yang berbuat segalanya. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya mereka hancur. Barang siapa mengenal dirinya mati di dalam kehidupan, insya Allah hidup dalam kematian. Dan barang siapa mengenal dirinya hidup di dalam kehidupan ini, insya Allah dia mati di dalam kematian itu, hancur. Selama kita ini, kita selalu berpandangan bahwa orang yang hidup pasti bisa mendengar, pasti bisa melihat, pasti bisa berbuat, pasti bisa berkata-kata. Padahal betapa banyak makhluk-makhluk Allah hidup tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berkata-kata. Banyak sekali. Rumput hidup tidak bisa buat apa-apa. Kayu hidup tidak bisa buat apa-apa. Dan masih banyak lagi. Seperti bebatuan hidup. Jangan salah paham, saudara. Batu-batuan itu hidup. Makanya ada seperti di laut itu. Batu bisa membesar karena dia hidup. Itulah sebabnya, saudara. Selalu saya menjelaskan. Belajar mati sebelum mati. Supaya kita mendapat kehidupan dalam kematian. Orang yang mendapat kehidupan dalam kematian, insya Allah, dia tidak akan hancur. Tidak usah kita membayangkan tinggi-tinggi, lenyap, marsimat kita utuh. Jadi orang mati itu masih hidup. Artinya masih ada kehidupan pada jasad itu. Karena saya betul-betul pernah diperlihatkan orang mati terbujur. Saya melihat keluar cairan seperti timah yang meleleh, tapi bentuknya manusia. Setelah itu keluar, jasad ini mulai ada pembusukan. Kalau yang keluar tadi kayak cairan masih di dalam, insya Allah pasti utuh. Apa yang keluar ini? Yang keluar itu adalah kehidupan yang tertanam sejak kita dijadikan. Yaitu ada pada air mani. Makanya saya katakan, saudara, air mani itu hidup. Kalau tidak hidup, tidak akan bisa mengemban menjadi segumpal darah, menjadi sampai jadi manusia. Itu artinya hidup. Bukan ditipu roh baru hidup. Bukan. Subhanallah. Perlu saya sampaikan di sini. Roh ini hanya menghidupkan kita di dunia ini.
Lalu apa yang menghidupkan kita di akhirat? Nur zat. Subhanallah. Karena nur zat inilah titik menjadi alif, menjadi alif, lalu menjadi ba. Apa itu ba? Bayi. Coba perhatikan bayi dalam kandungan. Persis ba, itulah ba asli. Subhanallah. Orang yang betul-betul sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan hancur. Bahkan dia bisa lenyap. Kalau kita bermakrifat hanya sekedar cerita dari orang, lalu kita cerita lagi. Hati-hati bermakrifat, saudara. Karena di sini kita diuji makrifat kita. Makanya kata Allah, ketika kamu datang pada aku membawa makrifat, membawa pengenalan, aku akan bertanya, kata Allah, sampai di mana engkau mengenal aku? Saudara, perlu diketahui, kita ini alam kecil dan alam besar, meliputi dan diliputi. Artinya apa? Kita hidup di dua alam. Ketika kehidupan yang pertama kali ditanam di dalam setetes air mani itu dicabut oleh Allah, saya pernah menjelaskan sakitnya seperti tulang dicabut dari daging. Itu kan menyatu. Kalau seandainya roh atau jiwa yang dicabut itu tidak menyatu, tidak betapa sakit. Yang sakit itu kehidupan yang menyatu dengan darah daging ini. Itu yang luar biasa sakitnya. Subhanallah. Sekali lagi, belajar mati sebelum mati. Barang siapa mengenal dirinya mati dalam kehidupan, insya Allah dia hidup dalam kematian. Ketika kamu hidup dalam kematian, percayalah, jasadmu tidak akan hancur, bahkan bisa lenyap. Tapi kalau kamu merasa hidup di dalam kehidupan ini, kamu akan hancur. Saudara, kita tidak punya kehidupan. Kita tidak punya perbuatan. Dan tidak punya penglihatan, pendengaran, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini seperti wayan, digerakkan oleh dalam. Tanpa dalam, kita tidak bisa buat apa-apa. Mari kita istiqomah, belajar tentang ma'rifat. Karena kematian akan terjadi. Seperti apa kita nanti mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.